telah disediakan oleh teman-teman kami dari kompetensi keahlian perhotelan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan PT Borneo Alumina Indonesia serta unjuk kerja proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam Gempita SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. Praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty God, who has bestowed His grace and blessings so that we can gather on this sunny morning in good health to attend the MOU signing ceremony between the Education and Culture Office of West Kalimantan Province and PT Borneo Alumina Indonesia, as well as the demonstration of the Pancasila Student Profile Strengthening Project in Gempita SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. 赞美和感谢全能的上帝，赐予了我们仁慈和恩典，使我们能够在这个阳光明媚的早晨，健康的聚集在一起，参加西加里曼丹神教育和文化部与 PT Borneo Alumina Indonesia 之间的谅解备忘录签署仪式，以及在南巴哇中专一戈比达举行以加强潘查西兰学生答案项目的演示。 Untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya, Nadia Safira, untuk memandu acara penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan PT Borneo Alumina Indonesia serta unjuk kerja proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam Gempita SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. To save time, please allow me, Rizka Valencia, to lead the signing of the MOU between the Education and Culture Office of West Kalimantan Province and PT Borneo Alumina Indonesia, as well as the demonstration of the Pancasila Student Profile Enhancement Project in Gempita SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. Wait 为了节省时间，请允许我直播大辩论带领大家签署西加里曼丹神教育和文化部与 PT Borneo Alumina Indonesia 之前的谅解备忘录，以及在南巴哇中专一更比达延世潘查基拉学生资料提升项目。 Yang terhormat Ibu Haja Erlina SHMH selaku Bupati Mempawah, yang terhormat Ibu Rita Hastarita SSOS MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang terhormat Pimpinan PT Borneo Alumina Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, dan yang terhormat seluruh panitia dan Dewan Guru beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. To Honorable Mrs. Hajah Erlina SHMH as the Regent of Mempawah, to Honorable Mrs. Rita Hastarita as SOS MSI as Head of the West Kalimantan Provincial Education Office or Representative, to Honorable the Head of Mempawah District Education Office or his or her representative, to Honorable all invited guests who cannot be mentioned one by one, to Honorable the Headmaster of SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, to Honorable all the organizers and teachers, as well as my friends who I love and am proud of. 尊敬的哈吉艾丽娜女士 ，SHMH 作为南巴哇的县长 ，PT Borneo Alumina Indonesia 的主席或其代表 Rita Hastarita SSOS MSI 女士担任西加里曼丹省教育部主任，所有不能逐一提及的受邀嘉宾，
南巴哇中专业的校长、所有委员会和老师，以及我爱的和为之骄傲的朋友。Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah. Let us open this morning's program by reciting the Basmalah. 让我们通过诵读巴斯马拉来开启今天上午的节目。Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu persembahan tari Sekapur Sirih yang akan ditampilkan oleh peserta didik ekstrakurikuler tari SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. Selamat menyaksikan. The first event is the Sekapur Sirih dance performance, which will be performed by the extracurricular dance students of SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. Please watch. 第一个节目是卡波西里舞蹈表演，将有南巴哇中专业的课外舞蹈学生表演，让我们有请他们。Tahu Pak? Yang lama di sini dah Pak. Dulu aku sini ada.
Dr. Andes Rosadi. To Mr. Dr. Andes Rosadi, we invite you. 接下来的节目也就是宣读祷文，将由罗多罗萨利索萨利先生的主持。我们有请罗多罗萨利先生的宣读祷文。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah SWT, dan izinkanlah bagi yang beragama Islam saya yang memimpin doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami persembahkan segala puji, dan sesungguhnya Engkaulah yang berhak atas segala puji. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami masih bisa berkumpul dalam rangka pembukaan kegiatan Gempita SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, unjuk kerja P5 Expo MOU Pisah Kenang Pentas Seni dan Parade ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, atas ridho-Mu semoga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga SMK Negeri 1 Mempawah Hilir semakin maju, berdaya saing yang tinggi, berkompetitif, dan hasil lulusannya tidak diragukan lagi dalam diterima di dunia usaha dan dunia industri. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilmu-Mu begitu luas, tak terbatas. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh di dunia pendidikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta barokah, istiqomah, beramal di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan, agar kami mengamalkan atau melaksanakan ilmu yang Kau anugerahkan kepada kami ke jalan-Mu yang diridai. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami
Yang benar itu adalah benar, kuatkanlah untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, kuatkanlah untuk meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami, termasuk dosa orang-orang yang ikut berperan dalam kegiatan ini serta yang hadir pada kegiatan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Bambang Juwarno, SPD MPD, kami persilahkan. The next one is remarked from the headmaster of SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. To Mr. Bambang Juwarno, SPD MPD, we invite you. 接下来的节目是由能包啊中专一的校长邦邦朱安诺先生 SPD MPD 的致辞，我们有请邦邦朱安诺先生的致辞。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu atau Bupati Ibu Herlina selaku Kepala Wilayah Kabupaten, Bu. Mohon Bu, baru perkenalan hari ini, Bu, hampir 1 tahun. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Samsuni selaku Kepala Bidang SMK Provinsi Kalimantan Barat. Beliau selaku pengayom kami. Yang kami hormati rekan kami Bapak Kepala Dinas Kabupaten Mempawah, izin Pak. Yang kami hormati Bapak Irwansyah dari PT BAI beserta rombongan. Undangan sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Kami punya yel-yel, Bapak Ibu. Tolong. SNK, 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 Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di pagi ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir dalam rangka orean acara Gempita SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Bupati, Pak Kabid, Pak Kadis maupun yang lainnya, tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Apabila dalam acara ini ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin semuanya, kami sudah mengundang kurang lebih 200 lebih. Tadi ada WA, kami masih OTW, kami masih ada di jalan, ya. Kemungkinan kawan-kawan kami ini dari Sambas, dari Singkawang, ya. Mungkin model masih karet Pak, ya. Itu. Jadi mohon maaf, mungkin masih banyak kursi agak lowong.
Gitu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara ini kami kemas menjadi 3 hari Bapak Ibu. Mulanya kami mau 1 hari tapi sampai malam. Tapi karena panitia mengatakan baiknya kita bikin 3 hari Pak, sekalian dengan adanya pameran. Karena kita sebagai orang tua di sini ya mengiyakan, tapi waktunya cuman sampai sore Bu Bupati. Yaitu yang pertama adalah MOU dirangkai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau pembukaan stand. Kemudian hari kedua atau besok yaitu adanya pisah kenang dengan siswa-siswi kami yang kelas 12 dengan orang tua murid. Kemudian hari ketiga kami akan menampilkan siswa-siswi kami untuk kelas 10 dan kelas 11 yang akan dihadiri perwakilan dari orang tua kelas 10 dan kelas 11. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk MOU ini kami hanya atau melanjutkan program yang sudah dilaksanakan kurang lebih 4 tahun Bapak Ibu. Dan ini yang kedua, terima kasih sekali kepada Ibu Herlina yang hadir ya, disempat-sempatkan ini Bu. Jadi kami terima kasih sekali dengan Ibu Urai, minta tolong Bu Urai berdiri, dengan Ibu Milu, silakan berdiri Bu, karena beliau yang menancapkan tonggak pertama. Ini tepuk tangan untuk beliau. Sehingga kita bisa MOU dengan PT Borneo Aluminia Indonesia. Maka dengan adanya MOU yang pertama ya, kita membuka jurusan kelas industri Bapak Ibu. Harapan dari pendahulu ya, kita untuk menyongsong adanya pelabuhan internasional, maka dari beliau-beliau membuka jurusan kelistrikan, jurusan mesin, jurusan kimia. Awalnya kami juga bingung nih, di sini kan jurusannya halus-halus ya, bukan makhluk halus ya. Akuntansi, manajemen ya, pemasaran, kok buka jurusan listrik, kimia. Tapi dengan waktu ya, karena SMK sekarang itu tidak ada kelas, oh ini kalau STM ini jurusan tawuran, bukan ya. Ini jurusan pertanian sendiri ya. Jadi kalau sekarang namanya SMK bisa bercampur, tidak masalah. Tantangan bagi kepala sekolah. Dan alhamdulillah dari perusahaan PT PAI ya sudah menyumbangkan 2 ruang praktek Pak, sekaligus untuk kelas Pak. Jadi supaya nanti ada kelas tolong dipikirkan Pak gitu. Kemudian yang tahun ini, yang tahun kemarin kami juga dikasih peralatan ya. Moga-moga nanti berlanjut. Kemudian kami ngintip-ngintip tahun ini ada perekrutan tenaga kerja. Karena kita sudah MOU Pak, langsung kami todong, kami dikasih porsi yang agak banyak Pak. Kalau bisa semuanya ya, Pak. Jangan tenaga kerja yang luar Mempawah. Kalau bisa tenaga kerja yang dari Mempawah, terutama SMK 1 Mempawah. Lihat, tepuk tangan dulu. Bentuk kerjasama lagi yaitu penyelarasan kurikulum. Kalau zaman dahulu sekolah kemana, perusahaan kemana, akhirnya tanya dengan Ayu Ting Ting.
karena kebetulan sekolah kami tahun ini pas kebetulan maka kurikulum kami hari ini terbang ke Jakarta untuk MOU ya, dan di sana juga ada materi, ada penyelarasan kurikulum. Maka antara dunia usaha dengan dunia industri harus selaras. Maka diharapkan nantinya anak-anak kami bisa bermanfaat, tidak ada namanya training lagi karena materinya sudah sama, dan diperkuat dengan adanya guru tamu dari terutama dari PT BAI. Ini wujud kami. Kemudian untuk pelaksanaan kurikulum kami sudah melaksanakan yang kedua yaitu IKM, implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua yaitu sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka, di sana ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Awalnya kami juga bingung, apa kita dari awal enggak Pancasila sih? Oh ternyata setelah kami gali, ya, itu anak itu diharapkan tidak hanya lulus, tapi proses yang diperlukan. Maka mohon maaf apabila nanti dalam penampilan ini agak beda, kami akan pamer menunjukkan bahwa ini loh namanya unjuk kerja, baik unjuk kerja secara seremonial maupun ada nanti di stand apa hasil-hasil yang bisa kami pamerkan dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah untuk hari ini juga kami kedatangan tim penilai dari BKLH Mempawah untuk program Adiwiyata. Program Adiwiyata BKLH. Jadi mohon titip Bu BKLH minta diprioritaskan Bu, karena kami ini siang malam Bu kerjanya gitu. Ya. Jadi moga-moga nanti masukan dari Ibu dan moga-moga kami bisa mewakili ke tingkat nasional. Minta tepuk tangan anak-anak. Sebelum kami akhiri acara ini, mohon kiranya kami juga bisa mengungkapkan bahwa Ibu Kadis, Pak boleh Pak ya Pak Samsuni, kami sudah komunikasi dengan Ibu Kadis. Beliau mendadak ada acara waktu maghrib menginfokan kami, rasanya tidak ada tulang Bu. Ya, 6 bulan kami mempersiapkan ini. Ternyata ada trik-trik tertentu. Beliau insya Allah setelah acara jam 7.30 nanti akan hadir Bu Herlina. Akan hadir, tetap hadir. Apakah nanti pas acara kita atau selesai, pokoknya hadir hari ini. Maka anak-anak harus semangat, ya. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih dari Direktorat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, ya. Untuk tahun ini SMK Mempawah Hilir mendapat bantuan baik peralatan dan bangunan nilainya 11,5 miliar. Tepuk tangan sekali lagi sana. Baik untuk lab, baik RPS, baik peralatan. Karena terus terang SMK tidak bisa cek-cek lagi. Kalau bengkel bukan hanya obeng, kalau bisa standarnya standar industri. Terima kasih Pak Kabid. Moga-moga tahun depan hotelnya ada berdiri Pak, jangan nunggu 4 tahun.
kelamaan Pak, orang swasta nanti yang duluin. PR Pak Samsun ini buyeng nanti. Kemudian begitu juga Ibu Herlina, kami terima kasih sekali awalnya kami datang ke sini sudah ada rintangan, yaitu guru-guru mengatakan bahwa transportasi anak-anak kami akan diputus, Bu. Ternyata dengan adanya bantuan komite, maka anak-anak kami bisa terbantu dengan adanya bis yang dari Pemda, dan itu tidak mengeluarkan sepeser pun. Terima kasih, Bu. Cuman Bu, ada cumannya, masih kurang Bu. Murid kami ini 1000 lebih, kendaraannya cuman ada 3 Bu, sangat berbahaya. Kalau kami punya duit mau beli bis Bu, ya. Jadi tolong nanti untuk program berikutnya Bu, kalau bisa bisnya ditambah Bu, supaya anak-anak kami tepat waktu untuk datang di sini. Kami terus terang Bu, di sini karena kami hampir mau pensiun ini, baru sekolah ini yang menerapkan masuk jam 6.45. Tepuk tangan dulu. Bagaimana anak-anak kita mau tepat waktu kalau sarana transportasi kurang memadai Bu. Jadi ada PR Bu, disanjung tapi ada PR Bu. Itu. Kemudian juga terima kasih dengan Dewan Pendidikan yang selalu mensupport, maupun rekan sejawat kami Komite SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, ya, yang selalu memberi masukan-masukan demi kemajuan sekolah SMK 1 Mempawah Hilir ini. Yang terakhir, ya, untuk Dewan Guru, staf maupun siswa SMK Negeri 1 Mempawah Hilir yang selalu kompak dalam mempersiapkan kegiatan ini. Tepuk tangan kita semua. Saya kira itulah penggerakkan bagi kami. Awalnya Bu, kami terus terang agak galau Bu. Kami ditempatkan di sini. Awalnya kami di Batu Ampar Bu, udah main speed, motor air, ya, taruh di kakap agak nyaman, taruh pula di Mempawah. Tapi alhamdulillah Bu, karena kekompakan kawan-kawan, anak-anak, ya, sopan santunnya, ya, itulah yang menjadi obat bagi kami. Biarpun kami tinggalnya di Pontianak, bolak-balik kadang nginap, ada obat bagi kami demi kemajuan, terutama untuk di wilayah Mempawah ini. Perlu kami informasikan sedikit Bu, ya, untuk SMK Mempawah Hilir ini mempunyai 8 program Bu. Jadi kalau kita mempunyai pelabuhan internasional, mencari tenaga tidak usah jauh-jauh. Kalau bisa anak-anak kita semuanya mau cari orang perkantoran, kami ada, orang penjualan ada, listrik padam ada jurusannya, mesin nyadat ada jurusan mesin, semua lengkap di SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. Tepuk tangan dulu. Dan terakhir, supaya adil, ya, di sebelah kanan atau kiri nih Pak, yang terpampang itu mitra-mitra kami yang mensupport baik dana maupun doa, ya, yang kami pampangkan itu bentuk penghargaan ini, ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, ya.
Apabila ada kata-kata atau tutur kata kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Program keahlian perhotelan, teknik ketenagalistrikan, dan teknik kimia industri. Selamat menyaksikan. The next event, the performance of students from SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, Hospitality Expertise Program, Electricity Engineering and Industrial Chemical Engineering. Welcome to watch. 接下来的节目是南巴洼中专一学生的表演，他们来自酒店管理专业课程、电力工程和工业化学工程。让我们有请。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cici Rahmadani, perwakilan dari kelas 11 perhotelan yang akan memandu sesi unjuk kerja pada pagi hari ini. Bisa kita lihat di sebelah kanan panggung atau di sebelah kiri saya terdapat tenda yang ditutupi tirai hitam, di mana tenda tersebut memiliki perlengkapan unjuk kerja dari kompetensi keahlian perhotelan, kompetensi keahlian teknik tenaga listrik, dan kompetensi keahlian teknik kimia industri. Silakan tirai dibuka. Modelnya. Siapkan satu Kompetensi keahlian perhotelan akan menampilkan unjuk kerja yaitu making bed dan set up table, di mana making bed merupakan proses perapian pada tempat tidur dan set up table merupakan proses menata meja makan dengan perlengkapan yang rapi, bersih, dan siap pakai. Sementara itu, kompetensi keahlian teknik tenaga listrik akan menampilkan unjuk kerja yaitu pemasangan instalasi lampu pada ruang tidur. Dan kompetensi keahlian teknik kimia industri akan menampilkan unjuk kerja yaitu pembuatan sabun dari minyak kelapa. Langsung saja kita saksikan penampilan unjuk kerja dari jurusan perhotelan yang akan menampilkan dua atraksi. Atraksi pertama akan dibawakan oleh rekan saya Kalsiful Abrar, yaitu making bed. Dan atraksi kedua akan dibawakan oleh rekan saya Rini Fitriani dan Wina Fitriana, yaitu set up table style standar. Mari kita saksikan. Langkah pertama dalam making bed adalah meletakkan bed protector. Bed protector ini berfungsi sebagai pelindung dan membuatnya agar lebih nyaman pada kasur.
kedua yaitu menebarkan linen spray. Lipat tiap sisi seat ke dalam atau di bawah bed dengan membentuk sudut 45 derajat. Ya, jenis tipe tempat tidur ini yaitu double bed yang ukurannya king size yang cukup untuk 2 orang tamu menginap. Langkah selanjutnya adalah meletakkan duvet ke atas bed, lalu masukkan inner duvet ke dalam duvet cover hingga semua terisi dengan rapi. Beralih kita pada setup table, di mana langkah pertama yaitu menebarkan linen, multon, dan tablecloth. Langkah kedua adalah menata perlengkapan makan, piring, mangkuk sup, sendok makan, sendok sup, garpu, water goblet, dan vas bunga. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vina Fitriana, di mana Vina akan membuat suatu kesenian yaitu kreasi napkin folding. Kembali kita pada making bed, di mana langkah selanjutnya adalah menebarkan rose bed yang bernuansa merah maron. Langkah berikutnya pada making bed akan dilanjutkan lagi oleh Vina Fitriana yang akan mengkreasikan sweet love atau angsa cinta. Pada making bed sudah juga langkah berikutnya meletakkan pillow. Ya, jenis linen pada sweet love ini kita menggunakan bed towel. Beralih kita pada setup table, di
di mana langkah terakhir dilanjutkan oleh Marsanda, yaitu menuangkan air pada water goblet. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam hospitality terdapat berbagai jenis bidang, dan bidang yang kita tampilkan adalah housekeeping, yaitu making bed, dan di bidang food and beverage, yaitu set up table, waiters, dan water jug. Sedangkan di bidang front office, bisa Bapak Ibu hadirin sekalian, di depan sana terdapat rekan saya yang bertugas sebagai penyambutan tamu. Untuk mendukung kamar tidur ini agar terlihat lebih menarik, kita menata lampu di sekitar bed dengan bantuan kompetensi keahlian teknik ketenaga listrikan loh. Pemasangan instalasi lampu di ruang tidur menggunakan kabel NXXHY sepanjang 11 meter dengan lampu tidur. Pemasangan instalasi dimulai dengan memasang sambungan di sumber listrik. Setelah memasang sambungan di sumber listrik, pasang kotak-kotak untuk menghidupkan lampu. Setelah semua terpasang, lakukan pengetesan menggunakan tes pen. Jika semua sudah terpasang dengan benar, hidupkan lampu dan lampu sudah bisa digunakan. Selain bantuan dari kompetensi keahlian teknik ketenagaan listrik, juga ada teman-teman kita loh dari kompetensi keahlian teknik kimia industri.
yang akan membantu melengkapi barang-barang yang di hotel, yaitu sabun. Di sini, kompetensi keahlian kimia industri telah mendemonstrasikan pembuatan sabun. Mereka menggunakan bahan-bahan yaitu minyak kelapa, etanol, gliserin, NaOH, pewarna dan pewarni, beserta asam stearin. Dalam proses ini, kita belajar bahwa bagaimana mengukur bahan, menimbang bahan, dan memastikan campuran tercampur secara sempurna. Tapi jangan lupa ya, kita juga harus selalu safety saat melakukan praktikum demi keamanan dan keselamatan kita sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi unjuk kerja sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Bapak hadirin semua telah menyaksikan dengan antusias penampilan kami. Semoga apa yang sudah kami tampilkan mendapatkan suatu aspirasi dan wawasan yang bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Today's event was remarked from the chairman of PT Borneo Alumina Indonesia to Mr. Insinyur Irwansyah. We welcome. 接下来的节目是由北帝 Borneo Alumina Indonesia 的主席致辞，让我们有请 Insinyur Irwan 先生。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bupati Mempawah Ibu Hajah Erlina SHMH. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang SMK Pak Samsuri ya, maaf ya. Kemudian yang saya hormati Ibu Urai sebagai orang yang pencetus di sekolah SMK. Kemudian Ibu Milu ya, mantan dari para SMK ini yang dari awal cukup gigih ya mendirikan sekolah ini dan bekerja sama ya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari siswa-siswinya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mempawah Bapak Juwarno SPD yang melanjutkan pimpinan dari sekolah SMK tersebut. Terkait dengan 3 jurusan yang bekerja sama dengan PT Borneo Alumina Indonesia yang sudah kita sebelumnya sudah tanda tangani MOU, dan pada hari ini kita perpanjang MOU ini untuk penguatan ya Pak. Seperti di atas kita lihat Gempita SMA Negeri 1 Mempawah, agar di Mempawah ini hadir tenaga-tenaga skill ya, itu sangat dibutuhkan di dalam proses pengerjaan produksi di pabrik PT Borneo Alumina Indonesia. Tadi ada disampaikan ada 3 jurusan ini kenapa dibuat. Mungkin saya lebih memperjelas. Di dunia industri itu perlu ada jurusan listrik yang sangat dibutuhkan,
jurusan kimia industri, kemudian jurusan mesin. Ini persentasenya sangat besar dibutuhkan. Dan alhamdulillah nanti kita di 2024 September kita sudah produksi ya Bu ya. Proyek ini berjalan lancar, sekarang sudah 40% ya, dengan kapasitas nanti 1 juta ton. Semua yang tamat kemarin kita akan tampung di PT Borneo Aluminisa. Dan ini juga masih kurang, tadi saya ada diskusi dengan kepala sekolah, dengan beberapa jurusan lagi. Di tahun ini kita menerima 900 tenaga kerja ya, di tahun anggaran 2003. Di 2024 kita tingkatkan sekitar 1.300. Jadi tenaga-tenaga skill ini masih diperlukan. Nah, kemudian bukan 3 jurusan ini seperti tadi saya lihat perhotelan ya, jurusan lain. Itu dibutuhkan juga nanti di bagian general affairs ya, untuk pelayanan kita terhadap stakeholder apa ya, untuk perawatan di pabrik kita ya. Dan selama ini kita sudah bekerja sama ya Bu, dan dengan Indomilo dulu kita semua datangkan staf-staf kita, seperti Pak Bambang bilang, kita program langsung direct ya, mengajarkan semua ilmu yang ada di pabrik kepada siswa-siswi supaya lebih cepat penalarannya ya, nanti masuk di dunia industri mereka lebih ready to use, siap dipakai ya. Kita memang membutuhkan tenaga-tenaga ini supaya mereka nanti diterima itu tidak terlalu lama kita untuk memberi training lagi. Mereka sudah mempunyai bekal ya, bisa langsung bekerja karena pabrik sudah jalan ya. Kemudian kita harapkan ke depan kita juga akan menambah kapasitas lagi ya, PT Borneo menjadi 2 juta ton. Semoga ini kita doakan bisa berjalan, kita akan menambah lagi tenaga kerja ya Bu di PT Borneo Aluminum Indonesia. Jadi dengan kehadiran PT Borneo ini nanti banyak dibutuhkan tenaga-tenaga ya di Indonesia, di industri ini. Dan di sini Menpawa sudah menyiapkan tenaga ini. Ini menjadi suatu kebanggaan. Kami tidak perlu lagi ngambil dari luar. Kita utamakan memang semua daerah Menpawa. Ya, ini kita utamakan sebagian nanti dari Pontianak. Ini adalah Bu industri besar yang hadir di Menpawa. Ada 2 proyek strategis nasional. Pertama Pelindo, kedua PT Borneo Aluminum Indonesia. Dan ini juga kami banyak bantuan, terutama dari Ibu Bupati yang telah mendorong pembangunan ini sehingga pembangunan ini bisa cepat tercapai, dan segala semua stakeholder yang kami lihat sangat mendukung proyek ini. Proyek ini sangat penting bagi daerah ini. Pertama adalah satu, pendapatan asli daerah ini akan bertambah, nanti akan muncul di tahun depan, terutama dari pajak. Kedua, kontribusi dari pembayaran akan meningkat tajam. Semua itu akan kita bayarkan ke Pemda Menpawa. Jadi dampaknya cukup besar. Kemudian juga mitra kita Pelindo, kita memanfaatkan pelabuhan Pelindo secara maksimal. Semua itu akan kita berdayakan. Jadi Pelindo itu bisa menerima hasil dari hasil pabrik kita. Kemudian yang perlu kami ingatkan di dalam proses pendidikan ini dari sekolah SMK itu satu adalah terus meningkatkan penyelarasan pendidikan kurikulum ya Pak. Penyelarasan kurikulum ini sangat penting, mengingat teknologi itu berkembang terus ya. Jadi ini perlu ada kolaborasi kerjasama terus ya, komunikasi terhadap siswa-siswi di sini supaya mereka itu lebih terampil nantinya di dunia kerja ya. Ini sangat penting bagi kita. Kemudian kami harapkan PT Borneo Aluminum Indonesia ini nanti dipandu cuma 2 tahun oleh orang Chinese ya. Ini kita kontrak dia 2 tahun. Setelah itu kita harus mampu mandiri. Dari sekaranglah memang kita persiapkan tenaga-tenaga ini untuk mengambil alih teknologi tersebut. Karena suatu kebanggaan Menpawa ini mempunyai satu sumber daya alam yang sangat tinggi, yaitu boksit Pak. Jadi sekarang kita masuk program hilirisasi. Dari boksit kita jual olah jadi alumina.
Alumina itu kita olah nanti di pabrik kita di Medan, Inalum, jadi aluminium. Selama ini boksit mungkin tahu harganya 40-50 US dollar per ton. Kemudian jadi alumina itu sekitar 400-500 US dollar per ton. Sehingga ini akan meningkat tajam nanti pendapatan asli di daerah ini, Bu. Utama yang pemilik boksit. Kita juga bukan ambil boksit dari tambang kita, dari luar juga kita akan mengambil, agar pendapatan daerah ini bisa berkembang pesat. Jadi di sini kami mengharapkan dari PT Borneo Alumisa, kami terus bekerja sama dengan mitra semua, baik pendidikan, stakeholder semua ya Pak. Kemudian tadi Pak Bambang ada menyampaikan mengenai masalah bis ya, tolong buat proposalnya. Tadi saya ada diskusi ke Ibu Bupati ya, itu kita bisa masukkan program CSR kita ya. Nah, karena kita juga dengan ring 1, ring 2, ring 3 sudah bekerja sama ya dengan dekat pabrik kita, itu dibantu oleh MinID, holding company perusahaan kita ya. MinID itu membawai PT Freeport ya, PT Bukit Asam, PT Timah tambang-tambang besar, kemudian PT Pale itu nikel yang lagi disiapkan dari lithium menjadi nikel untuk baterai listrik ya Pak. Nah, jadi kami intinya adalah semboyan kami adalah membangun negeri Pak, bersinergi untuk masyarakat dan seluruh stakeholder ada di sekitar pabrik. Itu tujuan dari visi misi dari BUMN kita Pak. Jadi memang di sini kita perlu komunikasi yang interaktif ya Pak di dalam suatu daerah ya. Kita juga harus kami juga banyak kekurangan, perlu banyak masukan terutama kepada Ibu Bupati. Silakan sampaikan aspirasi masyarakat dan kami akan tampung, akan kami sampaikan ke manajemen. Ya kita mudah-mudahan apa yang itu kita bisa diskusikan untuk kemajuan daerah Menpawa. Ini sangat penting untuk menambah kesejahteraan masyarakat Menpawa. Sekali lagi kami percaya bahwa rakyat Menpawa itu bisa, ya mampu ya. Cuma kesempatan aja yang belum ada. Karena pengalaman saya dulu, saya pernah berapa daerah di Papua, di Sulawesi ya. Dulu orang Korea itu tidak percaya orang Papua itu bisa kerja. Tapi saya menjamin 1 tahun kamu balik, orang Korea ini bisa kerja, orang Papua ini bisa kerja tanpa ada orang Chinese. Mereka datang, pemiliknya itu perusahaan besar dari Samsung, LG ya. Mereka lihat orang Papua itu yang menjalankan pabrik, produksi bisa keluar. Nah disitulah kita tunjukkan bahwa kita itu mampu. Dan saya bilang mereka ini kesempatan aja yang belum ada. Kita orang Indonesia itu pintar-pintar ya, cuma kesempatannya. Inilah kesempatan yang diberikan, kita manfaatkan terutama siswa-siswi di sini supaya semangat belajar ya, dedikasinya juga harus tinggi ya. Kemudian rasa percaya diri yang penting, bahwa kita itu bisa, itu tanamkan di diri kita. Dan kita banyak berinteraksi dengan orang-orang yang lebih senior. Yakinlah kita akan maju dan ke depan Menpawa ini akan lebih maju ke depan. Karena dengan biasanya tumbuh pabrik, saya di daerah provinsi lain itu 2-3 tahun akan berkembang pesat, nampak kotanya akan berubah secara drastis. Dan sambutlah kedatangan PT Borneo ini supaya didukung ya, dalam Pelindo juga ini akan memberi kontribusi yang cukup besar bagi daerah sini. Kemudian tenaga kerja. Demikian dari saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini yang akan diwakili oleh Kepala Bidang SMK Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Syamsuni. Kami persilahkan. The next event is remark from the head of the West Kalimantan Provincial Education and Culture Office by Mr. Dr. Andes Syamsuni. To Mr. we welcome. 西加里曼丹省教育和文化部主任罗多尔萨丁生顺利先生的致辞，有请罗多尔萨丁生顺利的先生。
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami menyampaikan sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, kami sampaikan salam Ibu Kadis bahwa beliau akan hadir tapi agak siang. Beliau baru OTW dari Pontianak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izin kami menyampaikan sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Mempawah, Ibu Hajah Erlina SH.MH. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, Bapak Bambang Juwarno SPD. MPD. Yang kami hormati pimpinan PT Borneo Alumni Indonesia atau pejabat yang mewakili beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan namanya dan jabatannya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perkenannya kita dapat hadir bersama dalam acara Gempita SMK Negeri 1 Mempawah Hilir tahun 2023 dalam suasana yang akrab dan berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menghadiri kegiatan ini. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sampaikan tantangan pendidikan vokasi khususnya di Kalimantan Barat. Yang pertama, pendidikan vokasi yang belum sepenuhnya berdaya saing dan menghasilkan lulusan yang siap kerja. Tantangan yang kedua, kualitas lulusan SMK belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Tantangan yang ketiga, sinergitas sekolah dengan dunia industri belum optimal. Untuk menjawab tantangan yang saya sebutkan di atas, perlu akselerasi penguatan link and match. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dengan pendidikan vokasi, dalam hal ini sekolah menengah kejuruan, harus saling membutuhkan. Untuk itu, kerjasama kedua belah pihak perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan siswa SMK. Lingkup kerjasama bisa berupa penyusunan kurikulum yang harus dilakukan bersama antara satuan pendidikan dan dunia usaha. Ini kita lakukan untuk menjawab tantangan tadi. Lulusan SMK begitu masuk ke dunia kerja tidak relevan skillnya. Nah, untuk itu kurikulum harus disusun bersama. Minta masukan dengan dunia kerja, dunia usaha. Apa yang harus kita lakukan di sekolah? Kompetensi apa saja yang harus kita bentuk pada anak didik kita?
Yang kedua, kami berpesan kepada guru, pembelajaran saat ini, saat abad 21 ini harus berbasis proyek. Guru tidak perlu lagi banyak ngomong di ruang kelas, tapi harus membawa anak didik kita berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu sesuai tuntutan kompetensi kita. Kemudian lingkup yang bisa kita kerjasamakan, guru tamu. Misal Pak Bambang nanti meminta ke PT BAI untuk guru tamu ke sekolah, mohon Pak, siap. Kemudian lingkup yang keempat, prakerin. Kita minta bukan saja kepada PT BAI, semua industri yang sudah melakukan MOU dengan SMK Negeri 1 Mempawah Hilir harus menerima anak kita untuk melakukan prakerin. Yang kelima, sertifikasi. Ini lebih penting, Pak. Sertifikasi atau sertifikat adalah suatu bukti pengakuan seseorang terhadap kompetensi. Untuk itu kami minta juga di lingkup MOU nanti perusahaan bisa melakukan sertifikasi terhadap anak-anak didik kita. Kemudian updating teknologi. Kita tahu bersama kalau mengandalkan lab, ruang praktek siswa di sekolah, mengandalkan bantuan pemerintah bisa, tapi tidak bisa kita lakukan dalam waktu yang cepat. Untuk itu teknologi yang ada di industri bisa anak didik kita manfaatkan. Saya yakin di industri sana teknologi sudah terupdate sesuai zamannya. Kemudian melakukan riset terapan. Kemudian berikutnya yang ke-8, ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan PT BAI, komitmen rekrutmen karyawan. Alhamdulillah tadi sudah kami dengar punya komitmen untuk merekrut karyawan khusus PT BAI. Terima kasih Pak, terima kasih. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, investasi bagi dunia industri untuk satuan pendidikan. Tadi disebutkan dana CSR-nya. Kami mohon, kami berharap Pak, memang untuk membangun negeri ini salah satunya di dunia pendidikan. Berikan peralatan atau guru tamu tak perlu dibayar oleh sekolah ya Pak ya. Nah sekolah ini tidak banyak duitnya. Nah itu termasuk investasi dunia industri terhadap dunia pendidikan. Hibah, kalau ada hibah peralatan praktek silakan Bapak sampaikan ke satuan-satuan pendidikan khususnya SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga SMK Negeri 1 Mempawah Hilir sudah mengajak PT BAI sebagai mitra, sebagai upaya menjawab tantangan pendidikan vokasi dengan penandatanganan MOU yang dilaksanakan hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan PT BAI beserta jajarannya. Kedepannya semoga dalam tataran implementasi berjalan dengan baik sesuai harapan kita bersama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Mempawah Hilir beserta jajarannya sudah mengambil peran yang bermakna untuk meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Barat. Sumber daya manusia bisa diartikan sebagai kekuatan yang dimiliki manusia dalam menjalani tugasnya sebagai makhluk. Kita di sini sepakat kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bupati, Bapak Kabid, dan Bapak Irwansa atas MOU yang sudah ditandatangani. Ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih kepada Ibu Setiawarni SPD MPD. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bupati Mempawah kepada Ibu Haja Erlina SHMH. Kami persilahkan. The next event was remarked from the region of Mempawah. To Mrs. Hajah Erlina SHMH, we invite you. 接下来的节目是南巴哇县长哈吉艾丽娜 SIMH 的致辞，有请哈吉艾丽娜女士。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kabupaten Mempawah beserta jajaran. Yang saya hormati juga Pak Direktur BAI yang mana pada saat ini diwakili oleh Bapak Irwansa. Yang saya hormati juga Forkopimda Kabupaten Mempawah yang diwakili juga sama Pak Wakapolres, juga Pak Dandim juga diwakili. Yang saya hormati juga dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kabid SMK Pak Pak Samsudi. Yang saya hormati juga di sini ada juga Dewan Pendidikan, Bu Milu, Bapak Ibu sekalian, para OPD juga hadir di sini dari Perindak sama Forkominfo. Bapak Ibu yang saya hormati, dan juga Pak Dinas juga, Pak Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah, dan Bapak Ibu sekalian saya hormati, dan anak-anakku yang Ibu banggakan, Ibu sayangi. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat hadir, yaitu melakukan kegiatan MOU lanjutan yang mungkin dalam hal ini bukan yang pertama, tetapi ini ada yang kedua kalinya. Semoga yang kedua kali ini menambah semangat kita lagi untuk dapat berbuat banyak lagi untuk masyarakat Kabupaten Mempawah. Dan harapan saya juga selaku kepala daerah, harapan saya tadi sudah sampaikan kepada Pak Irwansa, mungkin tidak hanya satu lokal saja, mungkin ditambah lagi menjadi 2 lokal. Sehingga kalau dua lokal ini berarti rekrutmen untuk menerima anak-anak kita yang masuk ke jurusan untuk spesifikasi dari perusahaan BAI ini dapat betul-betul lebih banyak lagi. Jadi yang tadinya hanya 30 atau 36 orang, jadi kalau 2 lokal lebih kurang sekitar 70 atau 80 anak bisa sekaligus direkrut setiap tahun oleh BAI, sehingga tidak perlu lagi istilahnya ambil dari luar daripada Kabupaten Mempawah ini. Dan saya sama pemerintah Kabupaten Mempawah juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur BAI beserta jajaran. Alhamdulillah dengan adanya perusahaan atau proyek strategi nasional yang ada di Kabupaten Mempawah ini, yang kita ketahui bahwa Kabupaten Mempawah ini ada 2 proyek strategi nasional, yaitu 1 BAI dan 1 juga adalah pelabuhan internasional. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Irwansa bahwa jumlah tahun 2023 ini yang akan direkrutmen adalah sebanyak 900 yang akan direkrutmen oleh BAI. Mudah-mudahan 900 ini lebih banyak adalah dari anak Kabupaten Mempawah yang memang diprioritaskan. Dan juga harapan saya juga tidak hanya BAI, juga nanti insya Allah yang Pelindo juga, ini juga salah satu proyek besar yang ada di Mempawah ini, juga merekrutmen daripada masyarakat kita juga, anak-anak kita untuk dapat bekerja juga di perusahaan Pelindo. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama bersyukur sekali untuk SMK 1 ini, yang mana SMK 1 ini dengan adanya BAI ini dapat betul-betul meningkatkan dari kualitas dan kuantitas dari anak didiknya untuk dapat otomatis langsung direkrut oleh BTBAI. Karena tidak semua dari SMA jurusan yang mana ada program dari BAI itu yang masuk di dalam jurusan daripada SMK yang ada di Kabupaten Mempawah. Nah, tetapi di Kabupaten Mempawah ini hanya 1, di Mempawah Hilir inilah SMK
yang ditunjuk langsung untuk direkrutmen daripada anak-anak pelajar kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwansa bahwa terkait daripada kurikulum kurikulum yang harus disesuaikan. Karena kurikulum ini kalau memang saya tidak disesuaikan dengan kondisi saat ini agak sulit nanti anak-anak kita. Maka harapan saya adanya kolaborasi antara perusahaan BAI dengan pihak sekolah SMA itu sendiri, supaya benar-benar mendapatkan anak-anak yang direkrutmen oleh BAI ini, anak-anak yang punya integritas dan kualitas kuantitas yang betul yang diharapkan oleh perusahaan. Jangan kita menuntut perusahaan tetapi pengen direkrutmen, tetapi kita tidak mau mengikuti apa keinginan daripada pihak perusahaan itu sendiri. Karena biar bagaimanapun kita harus langsung update dengan daripada untuk kondisi dan situasi kondisi saat ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan dalam arti istilahnya kita menyalahkan daripada aturan program daripada Dignas provinsi, tetapi karena kita ini sudah ada MOU dengan pihak BAI, otomatis dari pihak sekolah ini juga harus mengikuti daripada apa yang diharapkan oleh BAI itu sendiri, sehingga betul-betul harapan yang diinginkan oleh BAI itu bisa betul-betul dapat dipenuhi. Saya rasa tidak terlalu panjang banyak karena tadi juga sudah disampaikan oleh baik itu BAI sendiri masalah CSR. Nah, ini Pak Bambang, insya Allah nanti dari BAI itu sendiri akan memfasilitasi Pak melalui dana CSR untuk membantu daripada sarana prasarana yang dibutuhkan oleh kita Kabupaten Mempawah. Tidak hanya untuk SMK Negeri 1 Kabupaten Mempawah, tetapi untuk juga masyarakat atau anak-anak sekolah yang ada di Kabupaten Mempawah ini, saya rasa. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya tidak hanya BAI aja, tetapi perusahaan-perusahaan lain juga bisa nanti merekrutmen daripada anak-anak kita yang ada di Kabupaten Mempawah ini. Baiklah, sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, ada dua pantun yang akan saya sampaikan. Hidup di dunia sebentar saja. Hidup di dunia sebentar saja. Betul, sebentar saja. Karena ya paling maksimal umur kita mungkin kalau Rasulullah 62 ya itulah. Kalau di atas usia kita 62 tahun berarti kita udah dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk umur itu tidak tahu kapan waktunya kita akan dipanggil oleh Allah. Kan itu rahasia Allah. Rahasia Allah itu ada 3. Apa sebab kita meninggal, di mana kita meninggal. Saya tidak tahu kan kita kan di kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dan apa sebab kita meninggal, itu rahasia Allah. Maka untuk saat ini saya mengharapkan masyarakat Kabupaten Mempawah khususnya ada di SMK Negeri 1 ini, ayo tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan tingkatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, maka insya Allah masyarakat Kabupaten Mempawah ini akan menjadi masyarakat yang cerdas, mandiri, dan terdepan. Masyarakat yang daerah yang menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, daerah yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup di dunia ini sebentar, perbanyaklah amal agar mendapat pahala. Ayo jadilah pelajar berakhlak mulia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Naik perahu memancing ikan, jangan lupa membawa lampu. Mari kita bergandeng tangan agar Mempawah maju dengan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Erlina SHMH. Acara selanjutnya, marilah kita saksikan tarian 3 etnis dari kelas 11 AKL 1. Next event, let us watch the 3 ethnic dances from class 11, counting 1. 下一个节目是来自11年级 ATA 班为我们带来3个民族舞蹈的表演。谢谢。Itu.
Dan dia adalah Agus. Dia adalah teman baik Ida. Oh iya Ida, kamu sudah buat tugas yang kemarin belum? Sudah, soal nomor 5 susah loh. Aku juga ngerasa begitu. Semua kebahagiaan berubah ketika sang pembuli datang. Putra dan Edi adalah anggota gengnya. Pagi bos. Pagi bos. Pagi. Ayo login guys, Emil. Ayo bos. Ayo. Dan jam pun menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bel masuk pun berbunyi. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Dan guru pun masuk di kelas. Jangan main HP dulu, ada ibu nih. Apa sih, sibuk banget ngurusin kita. Iya nih. Iya, ganggu banget. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap berdiri, beri hormat. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Anak-anak, Ibu nggak bisa lama di kelas ini karena ada rapat. Jadi Ibu kasih tugas halaman 120 sampai 122. Dan jangan lupa dikumpulkan ya, kalau tidak selesai Ibu tunggu besok. Baik, Bu. Ya sudah, Ibu pergi dulu ya, jangan ribut. Geng bully tersebut tiada hentinya untuk selalu mengganggu Ida. Seketika itu, Agung melempar sebuah kertas kepada Ida. Apa yang kamu lihat? Ada apa Ida? Gak apa-apa kok. Udah guys, lanjut mabar. Ayo bos. Ayo. Ida, coba kamu suruh mereka berhenti main game. Iya, kalian jangan main game dong, kan ibu ada kasih tugas. Diam deh lo. Ganggu banget lo. Iya, kami bisa ngerjain nanti. Jangan betulin dia. Ayo lanjut mainnya. Ayo. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat menunjukkan jam istirahat. Seluruh siswa merapikan buku dan beristirahat. Dan geng Agung pada kala itu baru selesai bermain game. Saatnya istirahat. It's time to have break. Ida, kamu mau ke kantin nggak? Enggak, pergi aja dulu, aku masih mau baca buku. Oh ya udah, Agus, kamu mau ikut nggak? Boleh, ayo. Ida masih membaca bukunya, dan kala itu Agung yang baru selesai bermain game mulai mengganggu Ida kembali. Cebol, sini ambil bukunya. Nggak nyampe kan? Sini, kembalikan buku aku. Kembalikan. Mau kamu apa selalu gangguin Ida? Kamu ini siapa Ida ya? Kalau kamu berani gangguin Ida lagi, aku laporin sama ke guru. Udah Gus, aku nggak apa-apa. Halah gitu doang takut lo bos. Iya, digap gitu doang takut lo bos. Apa sih nggak jelas? Ayo pergi. Ini buku kamu nggak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa kok. Terima kasih Agus. Iya, sama-sama Ida. Waktu pun berlalu, dan bel pun berbunyi. Ada pemberitahuan bahwa seluruh siswa akan dipulangkan lebih awal. Ida dan teman-temannya bersiap-siap untuk pulang. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar betul. Agus, kita piket loh hari ini. Oh iya ya. Agus dan Reni pun keluar dari kelas. Mereka pun terkejut melihat Ida yang sudah terjatuh. Kasian deh lo. Mau kamu apa selalu gangguin Ida? Kamu ini siapa sih? Ikut campur terus. Aku temannya Ida. Kalau kamu berani gangguin Ida lagi, aku akan laporin dengan guru BK. Oh, berani ngancem kamu? Kalian beraninya sama perempuan aja. Kamu akan tahu akibatnya jika berani melawan kami. Udah guys, ngapain sih urusin mereka? Nggak penting juga. Ayo guys, kita pergi aja. Awas lu. Ida, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Terima kasih ya Gus, Reni. Iya, sama-sama. Mending kamu pulang sekarang. Ya benar Reni, kamu antarkan saja Ida ke depan.
pembuli tersebut menghampiri Agus. Ini dia pola kesialan si jago ini. Edi, tahan dia. Pukul. Ini dia akibatnya kalau kamu berani macam-macam sama kita. Ya, rasain tuh. Bos, sebaiknya kita pergi daripada ketahuan. Iya bos, bahaya kalau ketahuan. Awas ya kalau kamu berani laporin ke guru BK, kamu akan tahu akibatnya apa. Agus, Pak, Bu, tolong. Kamu nggak apa-apa, Gus? Kamu bisa jalan nggak? Ya, aku bisa jalan kok. Makasih ya, Ren. Iya, ayo aku bantuin kamu bangun. Pada pukul 16:20 waktu Indonesia bagian Barat, Ida pun sudah tiba di rumahnya. Ida sangat sedih atas perilaku temannya tadi, sampai orang tua menyapa saja tidak dihiraukan. Ida sudah pulang. Kamu kenapa, Nak? Tidak apa-apa, Bu. Beritahu saja sama Ibu, Nak, biar Ibu tahu permasalahannya. Ida dibully, Bu. Emang kamu ada masalah sama mereka? Tidak ada, Bu. Ida diam-diam saja tapi diganggu terus sama mereka. Apa karena Ida jelek, culun dan pendek? Makanya Ida jadi bahan ejekan mereka. Tidak boleh ngomong seperti itu. Kamu cantik dan harus percaya diri. Mungkin ini cobaan buat kamu. Tapi ingat, kamu tidak boleh dendam kepada mereka. Justru kamu harus berbuat baik kepada mereka. Nanti juga mereka mungkin bisa berubah. Iya, Bu. Ida tidak dendam kepada mereka. Kamu harus sabar ya, Nak. Terima kasih ya, Bu, sudah menjadi teman curhat yang baik buat Ida. Ya sudah, kamu mandi dulu sana, habis itu makan. Kalau udah, bantuin Ibu beli gula ke warung ya. Baik, Bu. Pada pukul 16:50 waktu Indonesia bagian Barat, di sebuah toko, Edi sedang belanja minuman dingin, sedangkan Putra dan Agung sedang duduk-duduk menunggu minuman tersebut. Tiba-tiba, Edi datang dengan minuman tersebut. Ini bos, air dinginnya. Makasih. Iya bos, sama-sama. Oh iya bos, bos sudah ngerjain tugas belum? Tugas apa? Tugas bahasa Indonesia yang tadi pagi. Oh itu, malas lah mau buat, biarin aja lah. Tapi bos, kalau tidak ngerjain bisa tidak ikut ulangan. Iya bos, kita tidak bisa naik kelas. Alah, palingan cuma ancaman itu. Jadi bos, mau buat atau tidak? Gak mau lah aku. Kalau kita berdua mau buat aja bos, biar aman. Iya benar itu bos. Ya udah, terserah kalian. Keesokan harinya di sekolah, mohon perhatian. Bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Halo Bu, ada apa? Ida, boleh tolong Ibu nggak? Ibu ini kan ada rapat. Tugas yang kemarin tolong kumpulkan di meja Ibu. Nanti Ibu masuk ke kelas. Sebentar lagi Ibu akan masuk ke kelas dan tolong suruh anak-anak jangan ribut ya. Baik Bu. Terima kasih ya Ida. Iya, sama-sama Bu. Setelah itu, Ida langsung melaksanakan tugas yang disuruh sama Ibu guru. Permisi teman-teman, ada informasi dari Ibu Meli. Beliau telah datang karena ada rapat. Jadi beliau menyuruh untuk mengumpulkan tugas yang kemarin. Kalian udah pada buat? Sudah bos. Sudah bos, emangnya bos belum ngerjain tugas? Belum nih, aduh gimana ya? Aku kira cuma ancaman aja. Bantuin aku dong. Udah nggak sempat bos. Iya bos, nggak bakal sempat kalau ngerjain sekarang. Ya sudahlah. Lalu Ida pun mengumpulkan tugas yang disuruh oleh ibu gurunya. Pada akhirnya, sampailah Ida di bangku Agung dan menanyakan tugas Agung. Agung, mana tugasmu? Nggak ada, nggak aku kerjain. Yang bener aja kamu nih. Iya, emangnya kenapa? Bukan urusanmu juga. Terserah aku lah mau buat apa enggak. Nih tugasmu sudah aku buatin. Apa ini? Kok kamu tahu? Aku nggak kerjain. Pada waktu kemarin di toko tersebut, aku juga berada di toko itu. Sengaja aku sembunyi dan mendengar percakapan kalian. Kok kamu baik sama aku? Aku kan selalu jahat sama kamu. Makasih ya.
Ya, aku ingat pesan Ibu Guru bahwa kita tidak boleh dendam kepada orang lain. Makasih ya Ida. Maaf ya selama ini aku selalu membuli kamu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan diulangi lagi. Iya Ida. Sekali lagi makasih ya. Ida, tugas yang Ibu suruh kumpulkan kamu udah kumpulin? Sudah Bu, ini. Ya sudah, terima kasih ya. Ya Bu, sama-sama. Anak-anak, hari ini Ibu tunda dulu ya ulangannya karena Ibu ada rapat jam 8. Jadi besok kita bakalan ulangan. Maaf ya anak-anak. Jadi Bu, hari ini pulang awal? Iya, kita bakalan pulang awal. Ya sudah, sebelum pulang Ida tolong siapin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Beri hormat. Selamat pagi Bu. Ya, pagi anak-anak. Hati-hati ya pulangnya. Pesan moral dari cerita ini adalah yaitu jangan suka membuli orang atau menindas orang lain yang lemah. Kita sebagai warga Indonesia harus jauh dari kata pembulian. Jadi apabila ada orang atau teman kita yang dibuli, kita harus membantu teman yang sedang dibuli. Jangan hanya membiarkannya begitu saja. Tidak selamanya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sebaiknya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Maka dari hal tersebut kita bisa membuat orang lain menjadi lebih baik.